Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat walafiat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa pandemi seperti ini, adik-adik semua diharapkan untuk tetap menjaga semangat dalam menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena ilmu itu sangat bermanfaat untuk masa depan teman-teman. Nah, di sini sebelum Bapak memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membahas tentang sholat sunnah ya. Nah, di sini apa sih yang akan dibahas? Yakni yang pertama sholat sunnah secara munfarid, yang kedua sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid ataupun berjamaah. Apa aja sih? Oke, kita akan bahas satu persatu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ajar, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita bisa memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid. Lalu yang kedua, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang ketiga, membiasakan diri dalam berjamaah. Nah, namun karena kita berada di tengah pandemi COVID-19, jadi untuk teman-teman yang berada di zona hijau boleh sholat berjamaah di masjid, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun untuk teman-teman yang berada di zona kuning dan zona merah, itu tidak disarankan di masjid, tapi di rumah saja ya. Lalu pembahasan kita yang pertama nih, pengertian sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga, tata cara sholat sunnah berjamaah. Yang keempat, manfaat sholat sunnah berjamaah. Nah, pengertian sunnah dulu ya. Sunnah adalah bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa atau rugi. Gitu ya. Rugi di sini maksudnya ketika kita melaksanakan sholat sunat maka kita mendapatkan pahala. Namun ketika kita tidak melaksanakannya maka kita tidak dapat apa-apa. Dalam kata lain rugi. Nah, seperti itu. Lalu di sini yang kedua adalah sholat sunnah berjamaah. Berarti sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, lebih dari satu orang, yang satu jadi imam, yang satu lainnya jadi makmum. Lalu di sini daftar sholat sunnah berjamaah. Yang pertama ada sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha. Jadi ini bukan sholat wajib ya, tapi sholat sunnah. Nah, lalu yang ketiga sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Lalu yang keempat sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Lalu yang kelima sholat istisqo atau sholat sunnah meminta hujan. Adapun yang pertama sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan ya 2 rakaat. Nah, dikerjakan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal ya, udah jelas. Lalu hukumnya itu sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad teh? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan ya. Nah, lalu di sini yang pertama imam. Nah, maksudnya tidak cuma imam, makmum juga ya. Nah, harus mengawali sholat dengan niat. Niatnya seperti apa? Sholli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbil qiblati. Kalau imam imaman, kalau makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Gitu ya. Lalu yang kedua, rakaat pertama membaca doa iftitah. Lalu kemudian diikuti 7 kali takbir. Nah, ketika Allahu Akbar, nah membaca di selangnya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya, sampai 7 kali. Itu di rakaat yang pertama. Nah, di rakaat yang kedua teman-teman bacanya 5 kali takbir gitu ya. Nah, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, disunahkan surat pendeknya adalah surat Al-Ghasyiyah gitu. Kalau ditutup dengan salam, kemudian khotib membacakan khutbah. Nah, ketika khutbah, teman-teman ini belum beres ya. Jadi untuk teman-teman, nah, jangan dulu bersiap-siap untuk pulang, tapi mendengarkan ya khotib dalam berkhutbah. Begitu pula dengan teman-teman yang perempuan. Nah, jangan dulu membuka mukananya karena ini belum beres gitu ya. Itu untuk sholat sunnah Idul Fitri. Lalu lanjut sholat sunnah Idul Adha.
Nah, seperti sholat sunnah Idul Fitri ya, gambaran besarnya, namun berbedanya adalah di niat dan juga ya tanggalnya itu tanggal 10 Zulhijjah. Hukumnya sama, sunnah muakkad gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk sholat Idul Adha. Nah, lalu yang nomor ketiga adalah sholat sunat kusuf ya, atau sholat sunat gerhana matahari. Nah, sholat sunnah ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, waktunya itu ketika terjadi gerhana matahari sampai matahari normal kembali. Hukumnya sunnah muakkad sama teman-teman, sunat yang dianjurkan. Lalu setiap rakaat ya 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Gitu ya untuk sholat sunat khusuf. Nah, di sini sholat sunat khusuf juga. Nah, ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana bulan. Tadi matahari, sekarang bulan. Nah, di sini hukum melaksanakan sholat sunnah yaitu muakkad ya. Sama. Lalu waktu ketika terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali normal. Nah, tata caranya sama dengan sholat khusuf, yang berbeda hanya niat saja. Nah, seperti itu. Lalu nomor kelima, sholat sunat istisqa. Nah, sholat sunnah ini ya 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan. Misal di daerah yang kering udah lama gak hujan, nah maka kalau udah gitu silahkan teman-teman melaksanakan sholat istisqa ya, ini berjamaah ya, dipimpin oleh imam. Nah, tata caranya adalah yang pertama, tidak mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, lalu sholat sunnah dikerjakan seperti sholat sunnah yang lain. Nah, setelah salam, khotib membaca 2 khutbah gitu. Khutbah yang pertama dimulai dengan membaca 9 istighfar dan khutbah yang kedua 7 istighfar. Nah, di sini hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Itu yang pertama, lebih dekat dengan Allah gitu ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah pasti gitu ya. Ketika kita sholat sunnah, sering sholat sunnah, maka kita akan lebih dekat dengan Allah, lalu mendapatkan pahala yang besar. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kita dalam melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Lalu yang ketiga, mempererat tali silaturahmi atau tali silaturahim gitu. Ketika kita sholatnya berjamaah, maka kita akan berinteraksi dengan orang, maka yaitu bisa mempererat tali silaturahmi. Lalu yang keempat adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah poin penting ya. Ketika kita menjalankan aktivitas apapun itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Lalu pembahasannya selanjutnya di sini adalah pengertian sholat sunnah munfarid. Tadi berjamaah, sekarang munfarid atau sendiri ya. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua macam-macamnya, yang ketiga tata caranya, lalu yang keempat sholat sunat. Nah, di sini berbeda ya. Ada sholat sunat yang bisa dikerjakan secara munfarid dan bisa dikerjakan dengan berjamaah gitu. Dan yang kelima adalah manfaat sholat sunnah munfarid. Nah, kita langsung masuk ke pengertian sholat sunat munfarid. Apa itu munfarid? Ya, adalah sholat sunat yang dikerjakan secara individu atau sendiri gitu ya. Lanjut, macam-macam sholat sunat munfarid. Yang pertama, sholat sunat rawatib gitu. Terus sholat sunat tahiyatul masjid, sholat istikharah juga. Nah, baik, di sini tentang tata cara sholat sunnah munfarid. Nah, yang pertama, sholat sunnah rawatib ya. Ya, yang munfaridnya itu rawatib. Nah, di sini itu sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau namanya qobliyah maupun sesudah atau ba'diyah. Ingat-ingat ya, qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Nah, lalu secara hukum sholat sunnah rawatib terbagi 2, yaitu muakkad atau dianjurkan. Nomor kedua, ghair muakkad atau tidak dianjurkan. Ya, berarti seperti itu. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad atau sholat sunnah rawatib yang dianjurkan. Itu ya, sangat dianjurkan. Nah, di sini 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah,
Lalu yang kedua, sholat sunnah rawatib ghair muakkad atau yang tidak dianjurkan. Nah, tapi boleh untuk teman-teman kerjakan, itu akan menambah pahala teman-teman, yakni sholat sunat rawatib ghair muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Begitu ya teman-teman. Lalu di sini tentang sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dikerjakan ketika kita mau masuk ke masjid sebelum duduk ya, sebelum duduk, dengan maksud untuk menghormati masjid. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan sudah wudhu terus ke masjid gitu ya, lalu sebelum duduk nih teman-teman, lalu sholat dulu 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid atau dalam rangka menghormati masjid. Lalu selanjutnya adalah sholat sunat istikharah. Nah, di sini ya, sholat sunat istikharah adalah sholat yang dimaksudkan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik dari 2 pilihan atau lebih. Misalkan teman-teman nanti sudah lulus dari SMP mau ke SMA nih. Nah, milih SMA mana ya? SMA ini atau SMA ini? Nah, teman-teman boleh tuh untuk sholat istikharah dulu. Nah, waktu yang terbaiknya itu adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir sebagaimana sholat tahajud. Nah, gitu ya. Diawali dengan niat pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun atau surat-surat yang lainnya ya. Dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas gitu ya. Lalu setelah selesai 2 rakaat kemudian membaca doa istikharah. Begitu ya teman-teman. Silahkan doa istikharahnya mau dilihat di Google juga banyak gitu ya. Yang penting di sana kita berdoa kepada Allah untuk mohon petunjuk ya, akan pilihan kita gitu ya. Yang mana nih 2 pilihan dan atau banyak pilihan. Semoga Allah menurunkan ya petunjuk kepada kita setelah sholat istikharah. Nah, baik, sekarang tentang sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah ataupun bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri ya. Nah, di sini yang pertama adalah sholat tarawih. Nah, teman-teman pasti sudah tahu tentang sholat tarawih ya, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, di sini untuk jumlah rakaatnya berbeda-beda ya. Ada yang 8, 20, 36. Nah, tapi yang terpenting ya teman-teman boleh milih yang mana saja. Yang terpenting kita sholat sunat tarawih ya. Jangan sampai tidak, karena banyak keutamaan-keutamaan atau banyak pahala yang akan didapatkan setelah teman-teman melakukan sholat sunat tarawih itu. Terus yang kedua adalah sholat sunnah witir ya. Sholat sunnah witir, sholat sunnah penutup gitu ya. Biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih atau ya di akhir-akhir gitu ya, di akhir malam gitu setelah sholat tahajud yang penting. Nah, untuk rakaatnya itu ganjil ya, bisa 1, 3 dan sebagainya, itu untuk sholat witir. Lalu sholat duha. Sholat duha itu ya untuk jumlah rakaat bisa 2, 4 dan sebagainya gitu ya. Untuk waktunya, nah kira-kira jam 7 pagi lah sampai sebelum zuhur gitu ya. Nah, pagi gitu ya. Untuk yang utamanya silakan teman-teman biasakan untuk sholat duha. Insya Allah kalau salah satu fadilahnya sholat duha bisa ya memperlancar rezeki dan sebagainya gitu. Lalu yang keempat adalah sholat tahajud. Ini adalah sholat yang luar biasa gitu ya. Ketika orang lain sedang terlelap tidur, teman-teman sholat tahajud misal, itu adalah suatu keistimewaan gitu untuk teman-teman ya. Dilaksanakannya biasanya yang paling utama itu di sepertiga malam. Nah, di sini teman-teman bangun itu ya, itu sangat luar biasa gitu untuk sholat tahajud. Lalu sholat tasbih. Nah, di sini juga sholat yang luar biasa gitu ya, sekitar di sini teman-teman melakukan sekitar kurang lebih 300 tasbih gitu ya. Nah, jadi pokoknya dari 5 sholat sunnah ini bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun secara munfarid gitu ya. Nah, namun bagi teman-teman yang ingin mendawamkan atau ingin saya ingin mulai nih sholat duha dulu atau sholat tahajud dulu. Nah,
teman-teman silakan jangan langsung yang berat-berat gitu ya. Jangan saya semangat nih langsung 6 rakaat 8 rakaat. Nah, lebih baik misalkan saya mau salat duha, tapi saya misalkan hari ini saya salat duha 2 rakaat dulu gitu. Misalkan besok 2 rakaat dulu, yang penting konsisten dulu. Misalkan sudah 1 minggu mau naik jadi 4 rakaat. Nah, lebih baik seperti itu ya, supaya tidak kaget, supaya nantinya tidak di awal-awal rajin tapi di akhir enggak gitu kan. Nah, jadi mending konsisten meskipun sedikit. Lanjut di sini hikmah ya untuk melaksanakan salat sunnah banyak ya. Disediakan jalan keluar tuh dari segala permasalahan, lalu diberikan rezeki yang cukup, terus menambahkan kesempurnaan sholat fardu. Ketika sholat kita sering dinanti-nanti bisa ditambal ke sholat sunnah. Lalu menghapus dosa sebagai ungkapan rasa syukur, mendatangkan keberkahan, lalu hidup menjadi nyaman dan tentram gitu ya. Nah, di akhir di sini ada tugas nih untuk teman-teman. Jadi buatlah satu video nih tutorial tentang sholat sunnah yang tadi sudah dipaparkan. Pilih satu saja, nah nanti dikirim ya ke Bapak. Silahkan, cuman satu videonya, sholat yang mana silahkan pilih untuk teman-teman, untuk menjadi refleksi teman-teman dalam melaksanakan ya poin ketiga tadi, untuk melaksanakan mengaplikasikan sholat sunat di kehidupan sehari-hari. Itu saja teman-teman yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.